Selamat datang di Frekuensi Misteri, tempat di mana kisah-kisah kelam dan misteri terungkap. Di frekuensi ini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya membuat merinding, tetapi juga mengungkap sisi gelap yang tersembunyi di sekitar kita. Malam ini, aku akan membawamu masuk ke dalam kisah pesugihan yang paling mengerikan, sebuah perjanjian dengan makhluk gaib yang menjanjikan kekayaan, tapi dengan harga yang tak ternilai, nyawa anak sendiri. Celeng kresek, pesugihan yang tak hanya mendatangkan uang, tetapi juga membawa kutukan. Apakah kalian siap mendengar kisahnya? Jangan matikan lampu dan tetap dengarkan sampai akhir. Di dunia ini, ada dua cara untuk menjadi kaya, bekerja keras atau mencari jalan pintas. Dan bagi sebagian orang, kerja keras saja tidak cukup. Mereka ingin kekayaan yang datang dengan cepat, tanpa usaha, tanpa keringat. Tapi, harga dari jalan pintas itu lebih mahal dari yang bisa kita bayangkan. Pesugihan, sebuah kata yang terdengar mistis, penuh misteri, dan membawa janji manis bagi mereka yang rela menyerahkan sesuatu sebagai gantinya. Di antara banyaknya pesugihan yang dikenal di Nusantara, ada satu yang paling mengerikan. Karena meminta tumbal yang paling berharga, nyawa anak sendiri. Inilah yang dikenal sebagai pesugihan celeng kresek. Di berbagai sudut Nusantara, ada banyak tempat yang dipercaya sebagai gerbang menuju dunia gaib. Tempat bagi mereka yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang tak biasa. Sebut saja Gunung Kawi, tempat ngalap berkah terbesar di Indonesia. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang melakukan ritual tertentu di sini bisa mendapatkan rezeki melimpah, tentu saja dengan bayaran yang tidak sedikit. Lalu ada petilasan Panembahan Senopati di Dusun Lepih Kahyangan, Wonogiri. Tempat ini konon memiliki energi gaib yang kuat, terutama bagi mereka yang ingin mencari kekayaan lewat ritual-ritual tertentu. Dan siapa yang tidak mengenal Pantai Parangtritis dan Parangkusumo di Yogyakarta, tempat yang diyakini sebagai gerbang menuju kerajaan penguasa Laut Selatan, tempat di mana perjanjian antara manusia dan dunia gaib bisa terjadi. Namun, pesugihan tidak hanya bisa dilakukan di tempat-tempat terkenal itu. Banyak lokasi tersembunyi di hutan-hutan terpencil, di kaki gunung, atau bahkan di desa-desa kecil yang masih memegang teguh kepercayaan turun-temurun, termasuk tempat di mana celeng kresek dipanggil. Meski zaman telah berubah, teknologi semakin maju, dan kehidupan semakin modern, tradisi mencari berkah lewat cara mistis masih tetap hidup, terutama di daerah pedesaan. Yang menarik, mereka yang mencari pesugihan ini justru bukan hanya orang-orang desa. Banyak dari mereka yang berasal dari kota-kota besar, orang-orang yang terjerat hutang, mereka yang ingin cepat kaya, atau mereka yang merasa tak punya pilihan lain. Dengan berbagai alasan, mereka meninggalkan logika dan menyerahkan nasib mereka pada kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan. Bayangkan, seseorang yang terlilit hutang, dikejar-kejar rentenir, keluarganya diambang kehancuran. Saat hidup terasa tak ada jalan keluar, seseorang membisikkan sebuah tawaran, sebuah cara untuk mengubah segalanya dalam semalam. Ada cara untuk menjadi kaya tanpa kerja keras, tapi kau harus siap membayar harganya. Celeng kresek adalah salah satu pesugihan yang paling mengerikan. Karena berbeda dengan pesugihan lain yang mungkin hanya membutuhkan sesaji atau ritual tertentu, celeng kresek meminta sesuatu yang jauh lebih berharga, nyawa anak sendiri. Bagi mereka yang berani melakukannya,
Kekayaan akan datang tanpa henti. Tapi, apakah mereka siap kehilangan darah daging mereka sendiri? Apakah mereka sadar bahwa sekali mereka masuk ke dalam perjanjian ini, mereka tidak akan pernah bisa keluar? Dan inilah awal dari kisah tragis seorang pria bernama Pak Sadi yang memilih jalan ini dan berakhir dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Pak Sadi, nama yang dulu dikenal sebagai pria sederhana, seorang pedagang nasi soto di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan dagangannya dengan penuh kesabaran. Warungnya kecil, tapi cukup ramai oleh pelanggan yang menyukai cita rasa sotonya yang khas. Namun, semua berubah dalam sekejap. Dalam hitungan bulan, Pak Sadi yang dulu hanya memiliki warung kecil, tiba-tiba membuka sebuah restoran besar di pinggir jalan utama desa. Bangunannya megah, lebih mewah dibanding rumah-rumah lain di desa itu. Ia membeli mobil baru, pakaian mahal, bahkan sering bepergian ke luar kota. Dan yang paling mencolok, ia tak lagi tampak bekerja sekeras dulu. Bagi sebagian orang, perubahan ini mungkin dianggap wajar. Mungkin Pak Sadi punya tabungan, mungkin ada saudara yang membantunya. Tapi bagi para tetangga yang tinggal di desa itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Bagaimana mungkin seorang pedagang kecil bisa mendadak sekaya ini? Bagaimana bisa dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis tanpa alasan yang jelas? Kecurigaan pun mulai muncul. Ada yang mengatakan Pak Sadi telah mendapatkan warisan dari keluarga jauh. Ada pula yang menduga ia melakukan bisnis gelap. Namun, ada bisikan lain, bisikan yang lebih menyeramkan. Jangan-jangan Pak Sadi melakukan pesugihan. Kecurigaan itu semakin menguat ketika sebuah kejadian tragis terjadi. Anaknya yang pertama, seorang bocah berusia 5 tahun yang dikenal ceria dan sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada kecelakaan. Bocah itu bermain seperti biasa di sore hari, lalu malamnya, ia mendadak kejang-kejang dan meninggal sebelum fajar. Para tetangga ikut berduka, tetapi di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran mereka. Apakah ini kebetulan? Atau apakah ini harga yang harus dibayar untuk kekayaan Pak Sadi? Setahun kemudian, kejadian yang sama terulang kembali. Anak keduanya, yang baru berusia 3 tahun, meninggal dengan cara yang sama. Dalam budaya pesugihan, ada istilah lebon atau tumbal. Seseorang yang melakukan perjanjian gaib harus memberikan sesuatu sebagai gantinya, dan seringkali nyawa anak mereka sendiri yang menjadi bayaran. Kini, tak ada lagi yang meragukan. Pak Sadi pasti telah melakukan sesuatu. Tapi pertanyaannya, pesugihan apakah yang ia jalani? Tidak hanya kematian anak-anaknya yang menambah kecurigaan, tetapi sesuatu yang lain mulai terjadi di desa itu. Warga mulai sering kehilangan uang yang mereka simpan di dalam lemari terkunci, di bawah bantal, atau bahkan di dalam dompet yang belum dibuka. Tidak ada tanda-tanda pencurian, uang itu menghilang begitu saja. Kemarin malam aku masih melihat uang itu ada, kata salah satu warga. Tapi pagi ini, hilang, tidak ada yang masuk ke rumahku semalam. Kecurigaan pun mengarah pada satu hal, tuyul. Tuyul adalah makhluk kecil berkepala botak yang dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya. Namun, ada sesuatu yang janggal. Biasanya, tuyul hanya mencuri dalam jumlah kecil.
Tapi di desa ini, jumlah uang yang hilang terlalu besar, terlalu sering. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Lalu, seseorang yang memiliki ilmu spiritual mulai melihat tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda bahwa ini bukan ulah tuyul. Ada sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang disebut sebagai celeng kresek. Warga desa semakin resah, kematian anak-anak Pak Sadi, uang yang hilang secara misterius, dan perubahan drastis dalam kehidupan keluarga itu membuat semuanya terasa semakin janggal. Bisik-bisik mulai berubah menjadi kecurigaan, dan kecurigaan berubah menjadi ketakutan. Apakah ini ulah tuyul, atau sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya? Hingga akhirnya, Mbah Pasino, seorang tetua desa yang dikenal memiliki ilmu spiritual, mulai angkat bicara. Ini bukan tuyul, ini bukan sekadar pesugihan biasa, katanya dengan suara bergetar. Warga menatapnya penuh tanda tanya, menunggu jawaban yang sebenarnya sudah mereka takutkan sejak lama. Yang kita hadapi adalah pesugihan celeng kresek, pesugihan yang memanfaatkan babi jadi-jadian untuk mencuri rezeki orang lain dengan bayaran tumbal nyawa. Malam itu, warga desa sepakat untuk melakukan ronda. Mereka ingin melihat sendiri apakah yang dikatakan Mbah Pasino benar adanya. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 3 pagi. Udara dingin menusuk kulit. Suasana desa begitu sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan hembusan angin yang membawa firasat buruk. Dan tiba-tiba, dari kejauhan, seorang warga berbisik panik. Semua mata tertuju ke arah yang ditunjukkan, dan di sanalah mereka melihatnya. Seekor babi hutan, besar, dengan bulu hitam lebat yang tampak berkilat di bawah cahaya remang bulan. Suara babi mendengus, suara langkahnya yang berat di atas tanah, lalu hening. Babi itu berlari, tetapi tidak menuju hutan, tidak menuju sawah, melainkan masuk ke dalam pemukiman desa. Mereka mencoba mengejarnya, tetapi babi itu bergerak lincah, seolah-olah tahu jalan di desa lebih baik daripada manusia yang tinggal di sana. Dan saat mereka hampir kehilangan jejaknya, babi itu menghilang di sekitar rumah Pak Sadi. Kini, warga tidak lagi ragu, misteri ini mulai terungkap, tetapi mereka masih harus menunggu momen yang tepat. Dan Mbah Pawiro, sesepuh desa lainnya, menenangkan mereka, mengatakan bahwa kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Suara Mbah Pawiro, pelan tapi tegas, belum saatnya. Jika memang benar, nanti kita akan melihat sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Siang bolong, di tengah terik matahari, tiba-tiba seekor babi hutan muncul kembali di desa. Sesuatu yang tidak biasa, karena babi hutan seharusnya bersembunyi di dalam hutan, bukan berlarian di antara rumah-rumah penduduk. Suara teriakan warga, "Kejar babi itu! Jangan biarkan kabur!" Warga spontan berlari mengejarnya, membawa tongkat, batu, dan apapun yang bisa mereka gunakan. Babi itu berusaha kabur, tetapi kali ini ia terkepung. Tanpa ampun, warga menghajarnya, memukul tubuhnya hingga darah berceceran di tanah. Babi itu meronta, tetapi semakin lama, semakin lemah. Dalam hitungan menit, tubuhnya sudah tak bergerak. Dan di saat itu juga, mereka memutuskan untuk membakarnya. Api berkobar tinggi, menghabiskan tubuh babi itu dalam sekejap.
Di saat yang sama, jauh dari tempat kejadian, Pak Sadi tiba-tiba kejang-kejang di rumahnya. Tubuhnya menggigil hebat, ia menggelepar di lantai seperti orang yang sedang terbakar, padahal tidak ada api di sekitarnya. Ia berteriak, tetapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan, seperti seseorang yang tersiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan dalam hitungan menit, Pak Sadi meninggal dengan kondisi yang mengerikan. Tubuhnya hangus, seolah-olah terbakar dari dalam, tetapi anehnya, tidak ada api di rumah itu. Keluarganya mencoba menyembunyikan kejadian itu, tidak mengizinkan siapapun melihat jenazahnya sebelum dikuburkan. Tetapi di desa kecil, tak ada rahasia yang bisa bertahan lama. Bisik-bisik segera menyebar bahwa kematian Pak Sadi berhubungan langsung dengan babi yang dibunuh oleh warga. Dan kini, tidak ada lagi yang meragukan bahwa pesugihan celeng kresek itu nyata. Dan bagi mereka yang berani melakukannya, hanya ada dua kemungkinan. Kekayaan dengan harga yang tak terbayangkan, atau kematian yang lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Setelah kematian Pak Sadi, desa itu tidak lagi sama. Kecurigaan yang dulu hanya sekadar bisik-bisik kini telah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Dan dari mulut ke mulut, rahasia pesugihan celeng kresek pun akhirnya terbongkar. Menurut cerita yang beredar, Pak Sadi tidak menjadi kaya dalam semalam begitu saja. Ia telah melakukan ritual pesugihan di sebuah tempat terlarang, jauh di dalam hutan lindung di perbatasan Banyuwangi dan Situbondo. Tempat itu bukan sembarang tempat, hanya mereka yang sudah siap melakukan perjanjian keji yang berani datang ke sana. Pak Sadi tahu bahwa untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, ada harga yang harus ia bayar, dan ia bersedia melakukannya. Untuk bisa melakukan pesugihan celeng kresek, seseorang harus menjalani serangkaian ritual yang berat dan menyeramkan. Pak Sadi pertama-tama harus berpuasa selama 3 hari, menasingkan diri dari manusia, dan hanya berada di tempat yang sudah ditentukan oleh dukun pesugihan. Saat hari ketiga tiba, ia harus membawa beberapa sesaji khusus, kembang telon, minyak wangi, dan darah ayam hitam. Semuanya diletakkan di tengah lingkaran yang telah digambar dengan arang dan tanah kuburan. Dan inilah bagian yang paling mengerikan, tepat di tengah malam, di antara bayangan pepohonan, celeng kresek akan muncul. Makhluk itu tidak seperti babi biasa, tubuhnya besar, bulunya hitam legam, matanya merah menyala. Ia datang dari kegelapan dengan suara khas seperti plastik yang diremas-remas. Kresek, kresek, kresek. Dan inilah bagian yang paling mengerikan, perjanjian yang harus dibuat. Celeng kresek tidak akan memberikan kekayaan begitu saja. Ia meminta sesuatu sebagai gantinya, nyawa. Mereka yang diterima dalam perjanjian ini harus melakukan sesuatu yang mengerikan, mengambil air liur dari celeng kresek dan mengusapnya ke wajah seorang anak sebagai tumbal. Tumbal itu bisa siapa saja, tapi semakin dekat hubungan darahnya dengan si pemuja, semakin kuat ikatan dengan celeng kresek, dan semakin besar kekayaan yang bisa didapatkan. Jika tumbal telah diberikan, maka celeng kresek akan mulai bekerja, mencari uang, mencuri rezeki dari orang lain. Namun, jika pemuja tidak bisa memberikan tumbal sesuai perjanjian, maka ia sendiri yang akan mati. Celeng kresek bukan hanya sekadar makhluk gaib, ia memiliki cara khusus untuk bekerja. Ia akan berkeliaran di desa saat malam hari, menggesekkan tubuhnya ke rumah-rumah,
menarik rezeki dan energi dari orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka yang rumahnya telah disentuh oleh celeng kresek akan mulai kehilangan uang secara misterius, mengalami kesulitan rezeki, dan bahkan bisa jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Namun, agar celeng kresek tetap bekerja, pemuja harus terus memberinya makan. Setiap 35 hari sekali, celeng kresek harus diberi darah ayam hitam sebagai sesaji. Jika ritual ini terlewat, maka pemuja akan mengalami nasib buruk. Setelah kematian Pak Sadi yang mengerikan, keluarganya mencoba menutupi semua jejaknya. Mereka tidak ingin ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, di desa kecil, rahasia tidak pernah bisa bertahan lama. Kini, tak ada lagi yang berbicara tentang kejayaan Pak Sadi. Tak ada lagi yang membanggakan restoran mewahnya. Tak ada lagi yang iri dengan kekayaannya. Semua hanya meninggalkan satu cerita. Cerita tentang seorang pria yang ingin kaya dalam sekejap, tetapi akhirnya kehilangan segalanya. Setiap orang ingin hidup berkecukupan. Setiap orang ingin sukses dan terbebas dari kesulitan. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa jauh seseorang bersedia pergi demi mendapatkan apa yang mereka inginkan? Kekayaan instan seringkali datang dengan harga yang mengerikan. Apa yang dialami Pak Sadi bukan sekadar kisah tragis, tetapi juga sebuah pengingat bahwa dalam hidup ini tidak ada yang benar-benar gratis. Jika kau mengambil jalan pintas, bersiaplah membayar dengan sesuatu yang lebih besar daripada uang. Keserakahan manusia bisa membuat mereka melakukan hal yang tak terbayangkan. Mereka rela mengorbankan orang-orang terdekat mereka sendiri hanya demi sesuatu yang bersifat sementara. Dunia gaib bukan hanya mitos. Ia adalah sesuatu yang telah dipercayai oleh banyak orang selama ratusan tahun, sesuatu yang masih terjadi hingga kini. Mungkin kita tak bisa melihatnya, tetapi bukan berarti ia tak ada. Jadi, sebelum kau tergoda oleh janji manis kekayaan instan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau siap membayar harga yang tak bisa kau bayangkan? Celeng kresek bukan sekadar mitos, bukan sekadar legenda. Tapi apakah kau yakin bahwa hal ini tidak benar-benar terjadi? Jika kekayaan yang kau dambakan harus dibayar dengan nyawa, masihkah kau menginginkannya? Percayakah kamu bahwa pesugihan semacam ini masih ada? Pernahkah kamu mendengar kisah serupa? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah mistis lainnya. Cerita berakhir, tapi misterinya belum selesai.